Tuhan. Saya percaya saudara bahwa bencana, masalah, persoalan, penyakit saudara, sakit hati, kekecewaan saudara, kepahitan dalam kehidupan kita, ini adalah hal-hal yang lumrah yang tidak bisa kita hindari saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi bagaimana saudara, mungkin saudara katakan bahwa saya sudah terlalu lama bergumul, saya sudah terlalu lama dalam masalah, saya sudah terlalu lama dalam pergumulan. Bagaimana Tuhan supaya saya bisa menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini mari saudara ada satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menawarkan segala hal di dalam setiap kehidupan kita. Cuma seringkali saudara kita melangkahi saudara yang kasih Tuhan. Seringkali kita skip pertolongan Tuhan. Seringkali kita skip jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita skip sebenarnya Tuhan mau tolong kita. Sebenarnya Tuhan mau menolong kita, menjaga, melindungi kita saudara, menyembuhkan kita. Tapi seringkali sebagai anak-anak Tuhan saudara, kita ini merasa diri kita paling benar, paling hebat, kita mampu, kita bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi sadarilah saudara malam hari ini bahwa kita manusia terbatas saudara yang kasih Tuhan. Kita terbatas saudara. Kekuatan kita seberapa sih saudara yang kasih Tuhan? Kalau kita terbaring lemah saja saudara, kita baru batuk, baru pilek sedikit saja saudara. Saya percaya kita sudah lemah dan tidak bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kami dari tempat ini hamba-hamba Tuhan terus mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa andalkanlah Tuhan, libatkanlah Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Di tahun yang baru ini, tahun 2022 ini saudara yang kasih Tuhan. Apa yang bagi kita mustahil di tahun 2021, saya percaya saudara ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di tahun 2022 ini. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan itu di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah firman Tuhan malam hari ini datang bagi setiap kehidupan kita. Buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18. Mazmur pasalnya yang ke-18. Mazmur pasalnya yang ke-18 saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari saudara buka Alkitab saudara, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang pertama sampai ke-7. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatan. Kota bentengku, terpujilah Tuhan seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah nyanyian syukur Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud pernah alami saudara dicekam rasa takut saudara ketika dia dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga dia saudara Daud bersembunyi di dalam goa. Kita tahu ceritanya saudara. Di dalam persembunyiannya saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sadar betul, Daud tahu benar bahwa kemana dia dapat memperoleh perlindungan dan kekuatan saudara. Tidak lain bahwa hanya di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu Daud dikejar-kejar saudara. Dia hendak dibunuh oleh Saul saudara. Saya percaya ketika kita berada dalam posisi ini, kita dikejar-kejar saudara. Bukan untuk dibunuh. Mungkin kita dikejar-kejar dari masa lalu kita, oleh masa lalu kita saudara. Kita diintimidasi oleh iblis. Kita diintimidasi oleh iblis saudara, memprovokasi kembali kehidupan kita. Dan hari ini kita berada dalam titik ini saudara. Kita takut sepertinya kita dikejar-kejar saudara. Mari nyatakanlah
seperti Daud saudara. Pada waktu itu ketika Daud hendak dikejar dan hendak dibunuh saudara. Dia tahu saudara kepada siapa dia berlindung. Dia tahu bahwa tempat perlindungan yang pasti itu hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Manusia terbatas saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi daging kita, manusia kita ini saudara sangat-sangat terbatas. Itu sebabnya kita butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita kembali ke ayat pokok kita saudara. Mazmur 18 ayat yang pertama saudara, saya baca kembali untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini pertanyaan buat setiap kehidupan kita, siapa kekuatan di dalam kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan? Siapa yang kita andalkan? Kekuatan kita sendiri, harta kita, jabatan kita, kuasa yang kita miliki saudara yang kasih Tuhan. Siapa kekuatanmu saat ini Bapak Ibu Saudara? Tapi Raja Daud, saudara Daud, dia sadar betul bahwa kekuatannya hanyalah Tuhan di dalam kehidupannya saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan malam hari ini. Kesalahan terbesar Raja Daud bukan ketika dia bersinah saudara dengan Batsyeba dan dia membunuh Uria. Tidak saudara yang kasih Tuhan. Kejatuhan terbesar Raja Daud adalah ketika dia sudah mulai menghitung-hitung kekuatannya saudara. Dia sudah mulai menghitung harta yang dia miliki. Dia mengandalkan kekuatannya saudara dan melupakan bagaimana Tuhan menolong setiap kehidupannya saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita jangan andalkan hidup kita, harta kita, apa yang kita miliki. Itu semua dari Tuhan saudara. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita pandai cari uang, bukan karena kita pintar ngomong, bukan karena kita pintar saudara manajemen dan segalanya saudara, bukan karena kita pintar prospek dan sebagainya, tidak saudara. Tapi saya percaya hari ini kalau berkat-berkat yang kita alami saudara saat ini semua dari Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya sadari ini saudara, kita harus punya yang namanya kesadaran tinggi di dalam setiap kehidupan kita. Tapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan hari-hari ini yang tidak sadar diri, yang lupa diri, bahkan tidak tahu diri dari mana Tuhan mengangkat mereka Bapak Ibu Saudara. Saya tanya buat kita semua, coba kita ingat-ingat kembali kehidupan kita yang lalu. Dari mana Tuhan angkat saya dan saudara? Kalau Tuhan tidak angkat saya dan saudara, tidak tahu jadinya hidup kita ini seperti apa saudara. Kalau Tuhan tidak membela saya dan saudara, kalau Tuhan tidak menolong saya dan saudara, kalau Tuhan tidak mengangkat saya dan saudara, apa jadinya saya dan saudara hari ini? Coba saudara renungi itu di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di luar sana kita sudah hancur-hancuran, babak belur, kita sudah melanglah buana kemana, tidak ada tujuan, tidak ada arah. Tapi syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari ini kita masih boleh dengarkan firman Tuhan, artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan saudara untuk menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Malam hari ini saudara, poin-poinnya saudara. Yang pertama, mari saudara jadilah orang yang tidak lupa diri dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita sudah di atas, kalau Tuhan sudah angkat kita, kalau kita sudah berkelimpahan, kalau kita sudah hidup senang saudara yang kasih Tuhan, kita mulai lupa siapa penolong kita, siapa yang mengangkat kita saudara, siapa yang membela kita, siapa yang membela perkara-perkara dalam setiap kehidupan kita. Itulah manusia. Itu sebabnya mari malam hari ini saudara yang kasih Tuhan, jangan menjadi anak Tuhan yang lupa diri, bahkan tidak tahu diri saudara yang kasih Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan nyatakan itu dalam setiap kehidupan kita. Seperti Raja Daud saudara, dia sadar bahwa kekuatannya hanya Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Ayat yang ketiga, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku saudara. Dia sadar bahwa hanya Tuhanlah kubu pertahanannya saudara. Kalau bukan karena Tuhan, saya percaya Daud gak akan mampu saudara. Daud tidak akan mampu bertahan saudara, menghadapi berbagai macam musuh, berbagai macam tantangan, rintangan dalam kehidupannya saudara yang kasih Tuhan. Tapi dia sadar bahwa Tuhanlah
yang membuat dia bertahan sampai di mana saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mengangkat kehidupannya saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini saudara, siapa kubu pertahanan kita? Siapa tempat perlindungan kita saudara? Sesuai dengan judul renungan malam hari ini, Tuhanku, tempat perlindunganku. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita saudara yang kasih Tuhan. Tapi dengar baik saudara, tempat perlindungan kita bukan hanya pada saat kita dalam kesusahan. Bukan cuma pada saat kita dalam keadaan lemah, tidak berdaya, kita habis-habisan, baru kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita saudara. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Baik kita dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan yang senang, yang baik saudara. Jadikan tetap Tuhan tempat perlindungan kita. Sebab dia akan menjaga berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan tadi pagi Bu Gembala sudah sampaikan saudara yang kasih Tuhan. Kenapa banyak orang kita lihat orang fasik. Banyak sekali orang fasik saudara. Tapi mereka hidup berkelimpahan. Mereka hidup kaya seakan-akan Tuhan berkati mereka saudara yang kasih Tuhan. Tapi apa yang mereka miliki saudara itu akan dimakan oleh belalang-belalang pelahap. Kita sebagai anak-anak Tuhan saudara, biarlah berkat yang kita miliki saudara. Biarlah Tuhan yang menjaganya saudara dan kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya ketika berkat itu datangnya daripada Tuhan itu berguna saudara. Itu bermanfaat. Tapi kalau berkat yang datang bukan dari Tuhan, yang kita dapat dari cara-cara yang duniawi, cara-cara yang negatif saudara yang kasih Tuhan. Berkat itu akan sia-sia dan kita tidak akan menikmatinya saudara. Tapi kalau berkat itu datangnya daripada Tuhan, saya percaya kita akan menikmatinya dan kita akan merasa cukup di dalam hati kita saudara yang kasih Tuhan. Saudara mau mana? Berkat yang mana? Berkat yang saudara dapat dengan cara instan atau berkat yang memang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita merasa cukup saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini saudara nyatakan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita saudara. Dia yang menjaga keluargamu, dia yang menjaga keuanganmu, dia yang menjaga pekerjaanmu, dia yang menjaga studimu, dia yang menjaga hubunganmu dengan orang-orang di sekitar saudara. Dialah tempat perlindungan kita yang pasti. Tidak ada yang lain saudara. Hanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara yang kasih Tuhan. Saya lanjut Bapak Ibu Saudara di ayat yang ketiga kembali. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, saudara tahu perisai saudara? Yang dikasihi Tuhan. Perisai itu melindungi kita saudara yang kasih Tuhan. Dari segala macam bahaya, dari segala macam attack, dari segala macam serangan, dari segala macam apapun itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita butuh perisai. Sang perisai itu Tuhan kita Yesus sendiri saudara. Ketika kita berjalan kita tidak tahu saudara niat hati orang kepada kita itu kita nggak tahu saudara. Mungkin ada orang-orang yang mau mencelakakan kita. Mungkin ada orang-orang yang mau menjatuhkan kehidupan kita. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita jadikan Tuhan sebagai perisai dalam kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi sekuat-kuatnya orang mau menjatuhkan setiap kehidupan kita. Tuhanlah yang membela. Kenapa? Dia perisai kita saudara. Dia perisai, dia menjaga setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya mari malam hari ini saudara terus nyatakan bahwa dia Allah yang baik setiap hari saudara. Bersyukur itu bukan hanya pada saat kita diberkati Tuhan. Bersyukur itu bukan hanya saat kita dapat pekerjaan, usaha kita berhasil saudara, bisnis kita dibuat berhasil saudara, keluarga kita bahagia saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini mari belajar bersyukur dalam segala hal itu kata firman Tuhan. Bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Bisa saja saudara Tuhan ketika kita dalam persoalan, kita dalam masalah saudara. Bisa saja Tuhan langsung menyelesaikan masalah kita. Bisa saudara, to the point. Tuhan bisa langsung katakan Tuhan perintahkan. Tuhan kan penuh dengan kuasa. Dia perintahkan masalah bisa langsung beres. Penyakit bisa langsung sembuh. Tapi bagaimana Tuhan mau membuat kita menjadi orang yang kuat saudara. Kalau kita nggak hadapi proses di dalam kehidupan kita saudara. Bisa saja saudara Tuhan tinggal menjentikkan tangannya sekali saudara. Dan masalah kita beres. Penyakit kita sembuh. Kita diberkati Tuhan bisa saudara. Tapi sampai kapan kita mau menjadi anak-anak yang masih bayi saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana saudara Tuhan mau menguatkan pundak kita. Menguatkan hati kita. Menguatkan hidup kita saudara.
Kalau kita nggak hadapi yang namanya proses di dalam kehidupan kita, saudara yang kasihi Tuhan. Saudara mau jadi orang yang berkualitas, saudara mau jadi orang yang hatinya berkualitas, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami yang namanya proses dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Saya terlalu senang dengan perkataan Ayub, saudara. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 10 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Karena kualitas emas itu, saudara, dia akan dikatakan menjadi emas yang murni ketika dia sudah melewati yang namanya, saudara, pembakaran, dilebur dengan api yang panas, saudara yang kasih Tuhan. Baru bisa dikatakan itu emas yang murni. Kita tidak bisa dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang berkualitas, orang yang berintegritas, orang yang luar biasa, saudara, kalau kita tidak alami yang namanya proses di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nikmati saja proses yang sedang hari-hari ini Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya satu waktu nanti saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin bagi saudara sukar, mungkin saudara hari-hari dalam kesesakan, saudara hari ini dalam himpitan, saudara terjepit, saudara rasa-rasanya nyesek banget hati saudara, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari firman Tuhan katakan, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, saya lompat di ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Firman Tuhan katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, crying out, saudara yang kasih Tuhan. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kita dalam kesesakan, saudara yang kasih Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa ia mendengar suaraku dari baitnya, saudara. Dari tempat yang maha tinggi, saya percaya Tuhan mendengar seruan kita. Kenapa hari ini, mungkin sampai hari ini saudara bergumul, saudara berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Pertanyaannya, saudara sudah berseru-seru tidak sama Tuhan. Saudara sudah benar-benar sungguh-sungguh tidak sama Tuhan. Saudara benar-benar menyerahkan hati saudara sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Raja Daud, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berseru, dia crying out kepada Tuhan. Berseru-seru, saudara yang kasih Tuhan. Berseru-seru, saudara, tidak hanya keluar dari lidah bibir, tapi benar-benar dari hati kita, saudara yang kasih Tuhan. Raja Daud sambil mencucurkan air mata, saudara, dia berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, dia Tuhan mendengar seruannya dari baitnya, dari tempat maha tinggi. Dan saya percaya, saudara, ketika saudara malam hari ini alami apapun itu yang bagi saudara berat, bagi saudara sukar, bagi saudara tidak masuk akal, bagi saudara enggak mungkin, bagi saudara itu mustahil. Tapi saya percaya ketika kita berseru kepada dia, Allah kita yang hidup, maka dari baitnya dia akan mendengar setiap seruan doa kita. Firman Tuhan katakan, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinga Tuhan. Dan saya percaya ketika seruan kita sampai kepada telinga Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik, saudara. Bukan waktu kita, bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang paling terbaik di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari saudara terus andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Raja Daud, dia sadar betul, belajarlah dari Raja Daud, saudara. Dia sadar betul bahwa tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain selain Tuhan yang dapat menjamin kehidupannya, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saudara sudah ditinggal suami, saudara sudah ditinggal istri, saudara sudah ditinggal orang tua, bahkan orang-orang di sekitar saudara meninggalkan saudara. Dan mungkin saudara katakan, Tuhan siapa yang menjamin aku? Ada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, dia sendiri yang menjamin setiap kehidupan kita, saudara. Kita gak sendiri, ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menopang, menjaga, melindungi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan pastikan malam hari ini hati kita, saudara, terus melekat kepada Tuhan. Hati kita terus berpaut kepada Tuhan, sehingga saya percaya, saudara, dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Itu kata firman Tuhan bagi setiap kehidupan
kehidupan kita. Sekali lagi saudara, masalah, persoalan, sakit penyakit, kekecewaan, sakit hati, kita dibuat terluka saudara. Kita gak bisa hindari hal-hal seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi sekarang responnya bagaimana? Saudara mau bergelut dalam perasaan itu, saudara mau bergelut, saudara mau sayang-sayang diri, saudara mau tetap bergelut dengan masalah saudara, atau saudara mau jadi seorang pemenang. Kalau saudara mau menang terhadap masalah, terhadap persoalan, terhadap penyakit, terhadap sakit hati, terhadap kekecewaan yang saudara alami malam hari ini, saat ini, saudara harus ambil tindakan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka Dia yang akan menolong, membela saudara, membalut setiap luka-luka hati kita saudara. Sehingga seperti dengan janji Tuhan, Dia akan memberikan kita hati yang baru. Hati yang baru artinya ketika Tuhan berikan kita hati yang baru, hati yang lama ini sudah gak ada saudara. Sakit hati, benci, kemarahan, kepahitan, iri hati, kedengkian saudara, curiga saudara yang kasih Tuhan, itu sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan kasih yang baru saudara, yang utuh saudara yang kasih Tuhan. Saudara mau hati yang baru malam hari ini, mari datang kepada Tuhan. Begini saudara, Tuhan tidak akan pernah mengganti yang baru kalau yang lama ini belum kita buang saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita masih simpan kepahitan, sakit hati, kemarahan, masih simpan sampah-sampah saudara, masih simpan ulat-ulat dalam hati kita, bagaimana Tuhan mau gantikan dengan yang baru saudara yang kasih Tuhan. Pastikan hati saudara bersih. Pastikan saudara sudah buang segala sampah dalam kehidupan saudara. Sehingga Tuhan akan gantikan yang baru saudara. Sehingga saya percaya ini adalah hari yang baru bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah berikan hati yang baru saudara, saya percaya pikiran saudara, cara pandang saudara itu berubah saudara. Kenapa? Sebab hati saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mindset saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mari malam hari ini saudara, kita andalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Tempat perlindunganku yang pasti hanya di dalam Tuhan saudara. Dia jaga hati kita, Dia jaga perasaan kita, Dia jaga kehidupan kita saudara. Dia jaga berkat kita, Dia jaga keluarga kita, Dia jaga masa depan kita, Dia jaga keuangan kita, Dia jaga studi kita, Dia jaga usaha kita, bisnis kita saudara. Tuhanlah tempat perlindungan yang pasti di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Nyatakan itu di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang perlu saudara jaga hari-hari ini? Apa yang perlu saudara jaga yang menurut saudara, Tuhan sulit sekali jaga ini dalam kehidupan saya. Tuhan sulit sekali menjaga ini dalam kehidupan saya. Datanglah kepada Tuhan, tempat perlindungan kita yang pasti. Dan Dia akan menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini refleksi untuk diri kita semua saudara yang kasih Tuhan. Kemanakah kita dapat berlindung saat ketakutan membelenggu kehidupan kita. Saat persoalan hidup, penyakit, masalah, tantangan silih berganti datang dalam kehidupan kita saudara yang dikasihi Tuhan. Kemanakah kita dapat berlindung saudara? Hanya kepada Tuhan. Allah yang setia akan menolong setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi saudara. Saudara ingat ini baik-baik. Saya percaya firman Tuhan ini sudah tidak asing. Bahkan mungkin saudara sudah sering dengar di mana-mana saudara. Buat tempat perlindungan kita yang pasti itu hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain saudara yang kasih Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini senantiasa di dalam perlindungan Tuhan? Jangan keluar saudara dari kasih karunia Tuhan. Jangan keluar dari anugerah Tuhan. Jangan keluar dari persekutuan yang manis dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang sering kali terjadi. Saya lihat terlalu banyak anak-anak Tuhan alami ini saudara yang kasih Tuhan. Ketika mereka diberkati Tuhan, hidupnya sudah dipulihkan, keuangan, segala jalan-jalannya dibuat lurus oleh Tuhan. Saudara, mereka mulai keluar, mulai meninggalkan Tuhan, mulai kerajinan mereka mulai kendor, mulai lagi ibadah hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti aja deh minggu depan, kan masih ada minggu depan. Nanti aja deh 2 minggu lagi, kan masih ada waktu saudara yang kasih Tuhan. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Tadi di awal saya sudah ingatkan, jangan menjadi orang percaya yang tidak tahu diri saudara. Sudah ditolong, sudah diampuni, sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, sudah diberkati Tuhan saudara.
Artinya kita harus tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan itu. Tetap tinggal dalam persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita keluar saudara yang kasih Tuhan. Jangan coba-coba kita keluar saudara, melangkah dari saudara kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa gagal, kita bisa tersesat, kita bisa dibawa arus saudara. Bahkan bisa menerima malapetaka saudara yang kasih Tuhan. Yang dahsyat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tetap tinggallah dalam hadirat Tuhan. Tetap tinggal menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pribadinya di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dengar baik saudara, saudara yang malam hari ini, saudara yang letih lesu, saudara yang berbeban berat, saudara yang punya masalah, persoalan penyakit, persoalan hidup yang bagi saudara ini terlalu sulit, terlalu sukar. Tuhan, saya tidak mampu menghadapinya. Tapi dengar baik saudara, ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara bersekutu dengan Tuhan, dengar baik saudara, disitulah Tuhan memberikan saudara kekuatan yang baru. Disitulah ada kedamaian, ada sukacita. Tuhan berikan saudara hikmat saudara. Tuhan berikan saudara segala sesuatu yang saudara butuhkan. Bapak ibu saudara, dengar baik, tinggal dalam hadirat Tuhan. Biar itu menjadi kesukaan bagi setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Tuhan adalah kota perlindungan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasalnya yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-10, firman Tuhan begini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat saudara. Di firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita malam hari ini bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat saudara yang kasih Tuhan. Nama Tuhan, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan saudara yang kasih Tuhan. Saya masih ingat saudara pengalaman Rasul Petrus dan Yohanes ketika mereka ada di depan gerbang indah saudara. Dan kemudian ada orang lumpuh di situ saudara yang kasih Tuhan. Dan Petrus katakan kepada orang itu, apa yang dapat aku lakukan kepadamu? Saudara yang kasih Tuhan, dia katakan kepada, dia bertanya kepada orang yang lumpuh itu saudara, yang dikasihi Tuhan. Dia melihat belas kasihan, ada belas kasihan yang timbul kepada orang yang lumpuh itu. Rasul Petrus katakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai akan aku berikan kepadamu. Dan kemudian Rasul Petrus katakan, demi nama Yesus berjalanlah saudara. Maka orang lumpuh itu berjalan saudara yang kasih Tuhan. Rasul Petrus gak punya apa-apa saudara, tapi yang dia punya adalah kuasa nama Tuhan di dalam kehidupannya yang sanggup melakukan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita gak punya banyak saudara, kita gak punya harta, kita gak punya apapun itu di dunia ini saudara. Tapi saya percaya kalau saudara punya kuasa yang daripada Tuhan, kuasa nama Yesus itu saudara, saudara akan menaklukkan segala hal di muka bumi ini. Sebab namanya nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan saudara, hanya Yesus. Dan tidak ada nama lain saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam hari ini firman Tuhan terus datang bagi setiap kehidupan kita. Kuasa nama Yesus membebaskan setiap kehidupan kita. Dengar baik saudara, hari-hari ini saudara, Tuhan sendiri katakan, bahkan Rasul Yohanes, Rasul Petrus ingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Manusia semakin jahat saudara. Saudara lihat bencana alam di mana-mana saudara. Bumi ini bukan makin bagus, tidak saudara. Makin hancur saudara yang kasih Tuhan. Saudara bayangkan ketika nanti waktunya tiba saudara. Bumi benar-benar hancur saudara yang kasih Tuhan. Saudara mau berlari kemana? Saudara mau kemana saudara? Ini pertanyaan buat setiap kehidupan kita malam hari ini. Itu sebabnya jadikanlah Tuhan tempat perlindungan kita yang pasti saudara. Hingga waktunya tiba Tuhan datang saudara. Kita aman di dalam Tuhan. Kita gak takut, kita gak cemas. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang menjamin setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya malam hari ini saudara, mari kami mengajak saudara terus dari tempat ini. Andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita saudara. Nyatakan bahwa Dia Allah yang baik. Situasi, kondisi di sekeliling kita mungkin tidak memungkinkan bagi kehidupan kita. Tapi berjalanlah terus saudara. Berjalanlah terus dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur. Jangan pernah mengundurkan diri dari pengiringan kita kepada Tuhan. Saya percaya Dia sebagai guidance kita. Dia akan menuntun setiap kehidupan kita. Membuka jalan-jalan bagi kehidupan kita. Sehingga kita beroleh kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi saudara. Begitu mari malam hari ini saudara nyatakan
bahwa dialah sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini saudara. Kita nyatakan bahwa dialah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Di tempat persembunyian kita, di tempat perlindungan kita. Satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan setiap kehidupan kita orang-orang percaya.